La tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling marah, jangan saling bermusuhan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita agar kita ini di dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kita manusia dengan manusia yang lainnya itu bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan. Rasulullah bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bermusuhan. Ini jelas Rasulullah melarang kepada kita untuk saling benci, saling marah, saling bermusuhan. Wala tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling dengki. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, kemudian ada dengki di dalam diri kita, dan kemudian kita berusaha untuk menghilangkan nikmat saudara kita itu. Nah, ini yang namanya hasad. Nah, ketika kita berusaha untuk itu, maka ini tadi, antara kita dengan saudara kita tidak bisa hidup dengan rukun. Yang akhirnya apa? Saling membenci. Yang akhirnya saling bermusuhan. Padahal Nabi sudah mengatakan, wala tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling marah, jangan saling bermusuhan. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling. Wala tadabaru, dan janganlah saling berpaling. Jangan saling berpaling. Yang satu ketika karena ini benci, karena ada faktor ketidaksukaan, ketika bertemu saling berpaling. Padahal kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW antara orang iman ketika bertemu dengan orang iman lainnya, saling menyapa, senyum, sapa salam. Kemudian mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam, disertai dengan senyum, semua menjadi sedekah, semua menjadi ibadah. Tetapi kalau kemudian tadabaru, saling membelakang, saling berpaling, nah ini merupakan ketidaksempurnaan iman kita, yang akhirnya menyebabkan gagalnya surga kita nanti. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hambanya Allah yang ikhwanan, bersaudara. Tidak saling membenci, tidak saling marah, tidak saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Nah, inilah yang menjadi petunjuk dari Allah dan juga Rasulullah SAW bahwa kita ini memang diperintahkan untuk hidup yang rukun, ya, tidak saling membenci, tidak saling marah, tidak saling bermusuhan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu memahami bahwa hidup yang rukun, hidup yang berdampingan, hidup yang tidak saling membenci, tidak saling marah, tidak saling bermusuhan, itu merupakan syarat kesempurnaan iman kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita wujudkan. Bukan hanya penting, tapi wajib kita wujudkan kerukunan, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci, tidak saling marah. Ini perlu kita wujudkan dan harus kita wujudkan. Karena apa? Merupakan perwujudan iman kita yang sempurna. Dan itulah yang kemudian nanti akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Seperti tadi yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dikatakan imannya sempurna hatta tahabbu, sehingga kalian bisa saling mencintai, saling senang. Nah, kalau kemudian bisa saling senang, saling cinta, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan, maka ini kan menyempurnakan iman kita yang merupakan jalan kita untuk masuk ke dalam surga, selamat dari nerakanya Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini Allah sudah begitu banyak memberikan petunjuk kepada kita. Ya, banyak memberikan petunjuk kepada kita bagaimana agar kita bisa hidup saling rukun,
tidak saling membenci, tidak saling marah, tidak saling bermusuhan. Dari sekian banyak petunjuk itu termasuk adalah bagaimana kita harus bersikap ketika ada konflik misalnya. Ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang mungkin marah dengan kita, atau ada orang yang menzalimi kepada kita. Nah, memang secara manusiawi, ketika kita ini dizalimi oleh orang lain, ketika ada orang lain yang tidak suka dengan kita, ada orang lain yang berusaha membenci kepada kita, itu biasa naluri kita memang manusiawi sekali untuk bisa membenci dan juga membalasnya. Kalau ada yang menzalimi, ya kita balas dengan menzalimi. Itu biasanya seperti itu. Tapi kemudian di dalam Islam itu diberikan contoh-contoh yang baik agar kita bisa ridho kepada orang-orang yang mungkin membenci kepada kita, orang-orang yang menzalimi. Nah, ini banyak sekali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika misalnya ada orang yang menzalimi kepada kita, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, hudil afwa, maafkanlah. Hudil afwa, maafkanlah. Kita berusaha untuk memberikan maaf kepada orang yang menzalimi kepada kita, supaya apa? Tidak terjadi saling benci ini tadi, supaya tidak ada saling bermusuhan. Berusaha untuk bisa memaafkan, khudil afwa. Bahkan di dalam surat Ali Imran itu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama, wal kadhiminal ghaidha. Orang iman, orang yang bertakwa itu ketika ada sesuatu yang bisa membuat dia marah, seharusnya dia marah, tapi dia bisa menahan terhadap emosinya. Wal kadhiminal ghaidha. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita ini bisa hidup saling rukun, tidak saling benci, tidak saling bermusuhan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, wal afina anin nas. Ya, wal afina anin nas. Kita bisa memaafkan orang lain. Selain kita bisa menahan amarah, menahan emosi, menahan diri kita supaya tidak membenci orang lain. Kemudian kita juga yang kedua bisa wal afina anin nas, bisa memaafkan orang lain. Kita bisa memaklumi orang lain. Kenapa? Kita bisa memaklumi orang lain karena kita memahami bahwa dia manusia biasa yang bisa berbuat kesalahan. Saya juga sebagai manusia biasa yang tentunya nantinya bisa melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang disebut sebagai memaklumi. Kemudian bisa wal afina anin nas, memaafkan kepada orang lain. Orang lain yang menzalimi kepada kita, orang lain yang berusaha untuk membenci kepada kita. Nah, agar kita tetap bisa membersihkan hati kita, agar kita bisa tetap hidup rukun, agar kita tetap bisa hidup tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan, maka kita manage hati kita. Kita yang berusaha untuk manage hati kita. Keadaan apapun itu berusaha, wal kadhiminal ghaidha, kemudian wal afina anin nas, menahan amarah kita, menahan emosi kita, kemudian kita bisa memaafkan kepada orang yang menzalimi ataupun membuat diri kita marah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa petunjuk yang kemudian diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita. Resep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inimruun satamaka wa ayyaruka. Jika ada seseorang yang berusaha menghina, menjatuhkanmu, bima dengan apa-apa, ya'lamu yang dia mengetahui, fika di dalam dirimu. Jika ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkanmu, menghinamu dengan aib yang terjadi, dengan aib yang ada pada dirimu, maka jangan dibalas. Nabi mengatakan, fala tu'ayyirhu, janganlah kamu membalas kepadanya, bima ta'lamu fihi, dengan segala sesuatu aib apapun yang kamu ketahui dari dirinya. Sebab apa? Fa innama wabalu dzalika alaihi, karena akibat jelek itu dia yang akan mendapatkannya. Kalaupun dia mengetahui segala sesuatu kejelekan tentang diri kita, aib kita, kemudian dipakai untuk senjata menjatuhkan kita, menjelekkan kita, maka Nabi mengatakan fala tu'ayyirhu,
bima ta'lamu fihi. Jangan membalas dengan kejelekan yang sama. Kita berusaha cari kejelekan dia, cari aib dia, kemudian kita balas, kita sebarkan aib dan kejelekannya. Karena walaupun kita tidak membalas dengan menjelekkan dia, menghina dia dengan aib yang ada pada dirinya, Nabi mengatakan fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena akibat jelek pasti dia akan dapatkan. Artinya apa? Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia menjelekkan kita, menghina kita, menjatuhkan kita, maka suatu saat dia juga akan dihinakan oleh Allah melalui orang lain. Yang penting jangan kita menjadi pelakunya. Nah, itu resep-resep dari Allah dan juga Rasulullah SAW agar kita ini bisa memahami bahwa kita sesama orang iman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu akhul muslim, ya, saling bersaudara. Kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang iman itu seperti bangunan yang saling memperkuat. Artinya ini semuanya dalil-dalil yang kemudian memerintahkan kepada kita untuk hidup berdampingan, untuk hidup rukun, tidak saling membenci, tidak saling marah, tidak saling bermusuhan. Dengan demikian maka kesempurnaan iman kita menjadi sempurna dan kemudian akhirnya kita bisa masuk surga selamat dari neraka. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak Wina.